Namaku Roni, seorang pemuda desa berusia 27 tahun. Tubuhku sedang, tidak terlalu tinggi, tapi cukup kekar berkat pekerjaan serabutan yang selama ini kulakukan. Aku berasal dari sebuah desa kecil yang sederhana. Kehidupan di desa itu tenang, tapi penuh tantangan. Ayahku hanyalah seorang buruh tani, dan ibu menghabiskan waktunya mengurus rumah. Keluargaku serba pas-pasan, bahkan, aku hanya mampu menyelesaikan pendidikan hingga SMP karena keterbatasan biaya. Setelah lulus, aku bekerja serabutan di desaku, mulai dari buruh tani, pekerja bangunan, hingga menjadi penjaga pasar malam. Pekerjaan apa saja aku ambil, asalkan halal dan bisa membantu keluargaku. Namun, aku sadar hidup di desa tidak akan mengubah nasibku. Suatu hari, seorang tetangga yang baru saja kembali dari kota besar menawarkan pekerjaan yang tidak kuduga. Roni, ada lowongan kerja di rumah besar di Puncak. Pemiliknya butuh tukang kebun dan penjaga rumah. Gajinya besar, lebih dari cukup untuk hidup di desa, katanya. Mendengar itu, aku langsung tertarik. Pekerjaan itu terdengar menjanjikan. Aku mengiyakan tawarannya tanpa pikir panjang. Dengan uang hasil tabungan selama bekerja serabutan, aku membeli tiket bus menuju Puncak. Tiba di rumah besar, perjalanan dari desa ke Puncak terasa sangat panjang. Aku belum pernah pergi sejauh itu sebelumnya. Setibanya di terminal, seorang pria bernama Pak Ahmad, sopir keluarga, menjemputku. Ia ramah dan bercerita banyak tentang majikannya, seorang janda kaya bernama Ibu Ratna, yang tinggal bersama putrinya, Lila. Saat tiba di rumah besar itu, aku tertegun. Rumahnya megah, dikelilingi taman luas dengan bunga-bunga yang tertata rapi. Aku tidak pernah melihat rumah sebesar ini sebelumnya. Pak Ahmad memberi tutur singkat, memperkenalkan bagian-bagian rumah, termasuk kamar kecil di belakang yang akan menjadi tempat tinggalku. Ibu Ratna menyambutku dengan ramah. Wanita itu berusia sekitar 40-an, tapi penampilannya terlihat jauh lebih muda. Ia memiliki wajah yang menawan, rambut hitam panjang, dan sikap antun yang mencerminkan status sosialnya. Selamat datang, Roni. Saya harap kamu betah di sini. Saya tidak menuntut banyak, hanya bekerja dengan jujur dan menjaga kebersihan rumah serta taman, katanya dengan senyum. Hari-hariku di rumah itu berjalan lancar. Pekerjaanku tidak terlalu berat, dan aku mendapat makan serta tempat tinggal yang layak. Selain aku, di rumah itu ada Mbok Siti, seorang asisten rumah tangga yang sudah puluhan tahun bekerja untuk keluarga itu. Ada pula Lila, putri Ibu Ratna, yang lebih sering sibuk dengan kegiatannya sendiri. Peristiwa malam arisan. Beberapa bulan setelah bekerja, Ibu Ratna mengadakan acara arisan di rumahnya. Malam itu, rumah dipenuhi tamu-tamu dari kalangan atas. Aku membantu Mbok Siti mempersiapkan semuanya, mulai dari makanan hingga dekorasi. Saat acara berlangsung, aku memilih untuk menjauh dan duduk di sudut taman. Namun, menjelang tengah malam, salah satu tamu, Bu Sandra, terlihat terlalu lelah untuk pulang. Ia tertidur di sofa ruang tamu. Ibu Ratna memintaku untuk memastikan ia nyaman. Ketika aku kembali ke kamarku untuk beristirahat, aku terkejut mendapati Bu Sandra sudah berada di sana. Aku segera melapor pada Ibu Ratna, dan beliau hanya tertawa kecil. Ah, itu Sandra. Dia memang begitu. Kalau sudah kelelahan, dia tidur di mana saja. Biarkan saja, Roni. Kalau kamu butuh istirahat, tidurlah di ruang tamu, katanya. Malam itu, aku terpaksa tidur di ruang tamu. Meski merasa sedikit terganggu, aku tahu ini bagian dari pekerjaanku. Hubungan yang tak terduga, hari-hari berlalu, dan hubunganku dengan Ibu Ratna menjadi lebih akrab. Beliau sering mengajakku berbincang di sore hari, menceritakan kehidupannya. Aku tahu bahwa beliau telah lama menjanda setelah suaminya meninggal akibat kecelakaan. Suatu malam, saat kami berbincang di ruang tengah, suasana terasa berbeda. Beliau bercerita tentang rasa kesepiannya dan betapa sulitnya mengurus rumah sebesar itu sendirian. Roni, kamu tahu, kadang saya hanya butuh seseorang untuk mendengarkan. Kamu membuat saya merasa tidak sendirian, katanya dengan mata yang berbinar. Aku hanya tersenyum, merasa sedikit canggung. Tapi malam itu adalah awal dari hubungan yang lebih dari sekadar majikan dan pekerja. Rahasia di balik pintu tertutup. Hubungan kami berlanjut secara diam-diam. Tidak ada yang tahu bahwa aku dan Ibu Ratna mulai berbagi lebih dari sekadar obrolan. Suatu malam, saat aku selesai membersihkan kebun, beliau memanggilku ke ruang kerjanya. Roni,
Aku tahu ini tidak biasa, tapi aku merasa nyaman saat bersamamu. Kamu membuat hidupku lebih berarti, katanya sambil menatapku dalam-dalam. Aku tidak tahu harus berkata apa, tapi malam itu, hubungan kami menjadi lebih dalam. Kami mulai menghabiskan waktu bersama, berbicara tentang mimpi dan harapan. Akhir yang mengejutkan, beberapa bulan berlalu, hingga suatu hari Ibu Ratna memberitahuku kabar yang mengubah segalanya. Beliau sedang mengandung anakku. Aku merasa bingung sekaligus bahagia. Bagaimana aku, seorang pemuda desa, bisa menjadi bagian dari kehidupan wanita kaya seperti Ibu Ratna? Kami akhirnya memutuskan untuk menikah. Meski perbedaan usia dan status sosial kami cukup mencolok, cinta kami lebih kuat dari segalanya. Pernikahan kami sederhana tapi penuh kebahagiaan. Setelah menikah, aku membantu mengelola rumah dan taman. Ibu Ratna memberikan tanggung jawab yang lebih besar padaku, dan kami hidup bahagia bersama. Lila, yang awalnya terlihat canggung, akhirnya menerima hubungan kami dengan lapang dada. Kini, aku menjalani hidup yang dulu hanya ada dalam mimpi. Dari seorang pemuda desa yang bekerja serabutan, aku menjadi kepala rumah tangga di sebuah rumah besar di puncak.